Baiklah anak-anak, selamat pagi. Hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan contoh soal gerak lurus berubah beraturan. Berikut soal pertamanya. Sebuah mobil mula-mula memiliki kelajuan 4 meter per sekon. Kemudian dipercepat dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah kelajuan mobil pada saat T sama dengan 6 sekon. Nah, jadi pertama sekali kita analisis soal itu dengan membuat diketahuinya. Dari soal diketahui mobil memiliki kelajuan mula-mula. Berarti kelajuan awal V0 itu sama dengan 4. Kemudian dipercepat dengan percepatan. Nah, percepatan itu A 3 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya, tentukan kelajuan mobil pada saat T. Iya, berarti yang ditanya adalah kelajuan akhirnya pada saat T-nya itu sama dengan 6 sekon. Ya. Nah, jadi dengan pemahaman yang kemarin saya sampaikan, pengertian A sama dengan 3 meter per sekon kuadrat itu artinya tiap 1 sekon kelajuannya bertambah 3 meter per sekon. Ya. Tiap 1 sekon kelajuan mobil bertambah 3 meter per sekon. Nah, jadi itu maknanya. Berarti A 3 meter per sekon itu memiliki makna tiap 1 detik ya kecepatannya bertambah. Ya, bertambah berapa? Iya, 3 meter per sekon. Sehingga yang ditanya kan 6 sekon. Jadi ketika T sama dengan 6 sekon, berarti kelajuannya pasti bertambah. Iya, 18 meter per sekon. Dengan demikian, ya, kalau mula-mula kelajuannya 4, kemudian bertambah 18, kesimpulannya kelajuan akhirnya adalah 4 ditambah 18. Nah, seperti ini dia. Berarti kelajuan akhirnya sama dengan 22 meter per sekon. Jelas ya? Nah, jadi itu dia. Atau kita juga bisa menggunakan rumus yang saya sudah turunkan kemarin, yaitu VT sama dengan V0 tambah A dikali T. V0 nya tadi 4, A nya tadi 3, T nya tadi 6. Nah, ini tambahkan dulu, kalikan dulu ya. Perkalian lebih kuat, tambah ini dikalikan 18 meter per sekon, sehingga hasilnya 22 meter per sekon ya. Jadi yang manapun bisa kalian gunakan rumusnya ya. Yang penting pemahamanmu benar mengenai soal ini. Kita lanjut soal yang kedua ya. Iya, soal yang kedua kita lihat, langsung kita buat diketahuinya. Kita analisis ya. Sebuah mobil mula-mula diam, berarti kecepatan awalnya 0. Kemudian dipercepat hingga kelajuannya menjadi. Berarti kelajuan akhirnya itu sama dengan 20 meter per sekon. Nah, itu terjadi dalam waktu 5 detik. Berarti T sama dengan 5 detik. Tentukanlah percepatan mobil itu. Pertanyaannya adalah A. Kalau dari 0 sampai 20, dia akan bertambah 20. Nah, dan itu terjadi dalam waktu 5 detik. Berarti tiap detik berapa coba? Iya, tiap detik berarti nambahnya 4. Karena berubah 20 dari 0 sampai 20. Berubah dia dalam 5 detik. Berarti tiap detik perubahannya ada 4. Nah, jadi simpelnya itu bisa kita gunakan dengan menggunakan persamaan A sama dengan VT kurang V0 per
T ya. VT-nya tadi 20 meter per sekon kurang 0 per 5 ya. 20 kurang 0 itu ya tetap 20, terus bagi 5 yang sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Oke, gampang bukan? Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Mari kita lihat contoh yang berikutnya. Contoh yang terakhir ini ya. Sebuah mobil mula-mula diam. Nah, sama seperti tadi, buat diketahuinya. Mula-mula diam berarti kecepatan awalnya 0. Dipercepat dengan percepatan berarti A sama dengan 1,5 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah jarak tempuhnya ya. Tentukanlah jarak tempuhnya dalam waktu 10 detik. Nah, jadi sama seperti tadi, kita bisa lakukan dengan dua cara ini ya. Mari kita lihat. A sama dengan 1,5 meter per sekon kuadrat. Ini kan memiliki arti tiap 1 sekon ya, perubahan kelajuannya 1,5 meter per sekon. Kan begitu? Jadi ketika yang T yang ditanya 10, berarti perubahannya berapa? Iya, 15 meter per sekon. Oke. Nah, jadi berarti kelajuan akhirnya itu sama dengan kelajuan awal ditambah perubahannya. Mula-mula tadi kan 0, berubah 15. Berarti kelajuannya sekarang menjadi 15. Kan begitu? Nah, sehingga untuk menghitung S kita bisa bikin V0 tambah VT per 2 kali T. Ya. Nah, kalau di GLB kan S sama dengan V kali T karena kelajuannya tetap. Sedangkan di GLB kelajuannya berubah, ada awal ada akhir. Kita rata-ratakan, kan begitu? Nah, sehingga V0-nya tadi 0. VT-nya ini 15. Bagi 2 kali 10. Sudah? 0 tambah 15. 15 bagi 2 kali 10. Ya, ini bisa mati. Ini 5. Berarti 15 kali 5. Iya. 75 meter. Nah, atau tanpa menghitung VT, kita bisa juga lakukan perhitungan dari hanya yang diketahui dalam soal. Itulah gunanya saya menurunkan rumus yang kemarin yang 3 itu, ya. Dari sini saja kita bisa kerjakan tanpa mencari VT. Bagaimana caranya? Perhatikan. S sama dengan V0 kali T tambah setengah kali A kali T. Di sini kan tidak ada VT. Ya, langsung saja saya gunakan rumus ini, ya. V0-nya berapa? 0. 0 kalikan berapapun hasilnya 0. Jadi 0 aja kita bikin. Tambah setengah. Nah, A-nya berapa? Ini kan A-nya 1,5. Bikin kita ini ada kuadratnya ya. 1,5. Ya. Terus ini T, berapa T-nya? 10 dikuadratkan. Sudah? 0, udah 0 lah itu. Di sini saya tetap aja saya bikin begini, kuadratkan dulu ya. 1,5 itu kan sama dengan 3/2 ya. Sama kan? Nah, 10 dikuadratkan dulu. Hasilnya 100. Nah, ini 100 bagi 2 itu 50. Terus 50 bagi 2 itu 25. Nah, baru ini udah habis kan, tinggal 1 di bawah. Sekarang tinggal 3 kali 25. Berarti 3 kali 25 itu sama dengan 75. Nah, sama. Ya, sama hasilnya kan? Oke, seperti itulah teknik mengerjakan beberapa contoh soal gerak lurus berubah beraturan. Semoga kalian dapat memahami dengan baik
dan kita akan ulangan harian pada pertemuan yang berikutnya. Ya, selamat belajar dan selamat persiapan ujian.